Hai teman-teman mahasiswa Teknik Informatika. Selamat datang di pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pembahasan cloud computing, yaitu tentang service technology. Service technology. Di dunia cloud computing, ada yang namanya service technology atau teknologi layanan. Nah, ini adalah landasan utama komputasi awan. Teknologi layanan ini kayak pondasi dari semua layanan yang kalian gunakan di cloud. Layanan berbasis web. Salah satu konsep dasar dari teknologi layanan adalah layanan berbasis web. Gampangnya, layanan berbasis web ini kayak jembatan antara satu komputer ke komputer lain. Atau lebih tepatnya, antara aplikasi satu dengan aplikasi lain yang terhubung di internet. Misalnya, kalian pernah lihat aplikasi yang minta login pakai Google? Nah, itu contoh layanan berbasis web. Di sini, layanan berbasis web pakai API, atau antarmuka pemrograman aplikasi, yang memungkinkan aplikasi kalian terhubung sama server Google buat validasi data. Layanan berbasis web terbagi jadi dua, web service dan REST service. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Web service. Pertama ada web service. Ini adalah aplikasi yang mengandung banyak data atau basis data. Misalnya, ada aplikasi perpustakaan yang memungkinkan kalian cari buku di perpustakaan kampus kalian. Supaya aplikasi ini bisa diakses, web service ini butuh bahasa deskripsi khusus yang namanya WSDL atau Web Service Description Language. Fungsinya adalah untuk memberitahu aplikasi apa saja yang bisa dilakukan oleh layanan web ini dan gimana caranya terhubung. Jadi, kalau aplikasi perpustakaan kampus mau terhubung dengan aplikasi lainnya, file WSDL-nya ini yang bikin semuanya nyambung. WSDL ini pakai format XML. Itu loh, bahasa yang kayak HTML tapi lebih ketat. Nah, XML ini dipakai buat mendeskripsikan data secara rinci. Skema XML. XML itu sendiri punya aturan dan struktur yang disebut skema XML. Skema ini menentukan format data yang dipertukarkan dalam bentuk XML antara klien dan server. SOAP atau Simple Object Access Protocol. Kalau tadi kita bahas cara mendeskripsikan layanan web, sekarang kita bahas protokolnya, yaitu SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP ini ngatur format pesan yang dipakai buat komunikasi antara aplikasi klien dan server. Di dalam SOAP, ada bagian yang namanya body dan header. Bayangkan header itu kayak pengantar, misalnya siapa yang ngirim pesannya dan apa isi pesannya. Sementara di body, isinya data utama yang dikirimkan. UDD atau Universal Description, Discovery and Integration. Selanjutnya, ada UDDI atau Universal Description, Discovery and Integration. Ini kayak mesin pencari atau search engine khusus buat layanan web. Jadi kalau ada layanan web baru, biasanya akan dipublish ke UDDI supaya orang-orang bisa nyari layanan itu dan pakai. REST atau Representational State Transfer. Nah, konsep yang lebih umum dan lebih sering dipakai adalah REST atau Representational State Transfer. REST ini adalah gaya arsitektur untuk membuat layanan web jadi lebih ringan dan cepat diakses. Yang bikin REST jadi populer buat aplikasi mobil. Client server. Di REST ada konsep client server, di mana klien dan server itu bekerja terpisah. Jadi, server yang ngatur data dan klien yang ngatur tampilan. Misalnya, aplikasi mobile kampus kalian bisa punya tampilan baru tanpa harus mengubah server atau data-datanya. Stateless. REST ini stateless, artinya setiap kali klien kirim permintaan ke server, semua informasi harus dikirim bareng di setiap request. Server nggak nyimpen status dari permintaan sebelumnya. Jadi, tiap permintaan itu kayak momen pertama buat server. Cache. REST juga bisa pakai cache. Misalnya, kalian pernah buka website yang loadingnya lama di awal, tapi pas buka kedua kalinya langsung cepat. Nah, itu karena datanya di cache. Jadi klien bisa simpan hasil permintaan tadi dan nggak perlu ngirim permintaan baru ke server. Interface atau Uniform Contract. Di REST, semua komunikasi antara klien dan server punya Uniform Contract. Artinya, mereka pakai metode standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Ini membuat semua aplikasi yang pakai REST mudah berkomunikasi tanpa harus tahu detail dari implementasi di balik layar server. Layered System. REST juga mendukung layered system. Ini artinya aplikasi bisa dipecah jadi beberapa lapisan, yang masing-masing lapisan bisa diperbarui atau diganti tanpa ganggu lapisan lainnya. Contohnya, kalau aplikasi kampus mau menambah proxy buat mengamankan data, mereka bisa tambahkan layer keamanan
tanpa ganggu sistem lainnya. Code on demand, opsional. REST punya fitur opsional, yaitu code on demand. Artinya, server bisa ngirimin kode ke klien untuk memperluas fungsi. Biasanya ini berupa skrip atau kode yang bisa dijalankan di klien seperti JavaScript buat menambah interaktivitas di website. Service Agents. Nah, di cloud computing ada juga yang namanya Service Agents. Ini adalah program yang bisa mencegat pesan selama proses. Ada dua jenis agen aktif dan pasif. Agen aktif, mereka nggak cuma lihat pesan tapi juga bisa mengubah isi pesan kalau perlu. Agen pasif, mereka cuma lihat pesan dan mengambil informasi tertentu buat monitoring atau laporan tanpa mengubah isi pesan. Service Middleware. Terakhir, kita punya Service Middleware. Middleware ini adalah perangkat lunak yang jadi jembatan antara sistem operasi dan aplikasi yang berjalan. Ibaratnya, kayak bantuan tersembunyi di balik layar yang bikin aplikasi bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Middleware ini sangat penting buat efisiensi dan konektivitas di cloud. Jadi, itu dia penjelasan dari konsep-konsep penting di cloud computing. Semua konsep ini mungkin terasa rumit di awal, tapi coba deh kalian bayangin contoh-contoh sederhana tadi. Pasti bakal lebih mudah buat dipahami. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian dalam memahami dasar-dasar cloud computing dan manfaatnya untuk perkembangan dunia IT saat ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat belajar, ya!